Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Oke, di video ini kita akan membahas bagaimana sih seorang introvert itu bisa berhasil dalam hidupnya alias sukses ya. Nah, teman-teman, mungkin selama ini ada banyak orang di luar sana yang salah paham bahwasanya orang yang introvert itu susah untuk sukses, susah untuk berhasil dalam hidupnya. Bahkan ada sebagian orang yang ingin mengubah dirinya yang introvert menjadi extrovert. Apakah harus seperti itu? Nah, simak pembahasan ini sampai selesai agar Anda mendapatkan jawabannya dengan pasti. Oke, gini. Sebenarnya introvert ataupun extrovert itu bukanlah faktor penentu apakah kita berhasil, sukses, ataukah kita gagal dalam hidup. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal tersebut. Nah, ada banyak orang di dunia ini yang introvert ya, pembawaannya itu introvert alias tertutup, namun kehidupannya sangat sukses luar biasa. Siapakah dia? Anda pasti tahu siapa orangnya, yaitu Bill Gates. Nah, Bill Gates itu jangan salah, orang itu introvert, orangnya tertutup. Ya, jangan dikira dia itu orang yang ekstrovert. Tidak, tapi orangnya sangat tertutup sekali, begitu. Tapi kenapa dia bisa berhasil seperti itu? Karena introvert itu bukan alasan, bukan faktor yang menentukan orang itu berhasil ataukah tidak. Nah, termasuk lagi adalah Mark Zuckerberg ya, atau yang mendirikan Facebook itu. Orangnya tertutup atau introvert, tapi dia bisa berhasil, dia sukses luar biasa menjalankan bisnisnya. Ada satu lagi yaitu Warren Buffett. Nah, Anda juga pasti tahu siapakah orang ini. Beliau seorang pengusaha yang luar biasa, sukses ya. Lantas ada orang yang salah paham bahwasanya introvert itu pesimis, minder ya, terus sulit bergaul, nggak punya teman ya. Memang kenyataannya seperti itu, tapi tidak semuanya. Seorang introvert memang identik dengan pendiam ya, kemudian jarang bergaul ya, kemudian lebih suka di rumah ya, nggak suka jalan-jalan ya. Itu ciri khas introvert. Tetapi kalau kemampuan introvert itu diberdayakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, justru introvert itu memiliki suatu hal yang sangat istimewa. Apakah itu? Salah satunya, seorang introvert itu adalah seorang yang pemikir, seseorang yang kalau mikir itu dalam banget dan juga luas, seperti itu. Kemudian seorang introvert itu seorang yang teliti ya. Kemudian seorang yang prosedural, gitu. Artinya prosedural itu harus ada langkah-langkah pasti untuk berusaha, seperti itu. Misalkan dalam menjalankan sebuah misi bisnis ataupun misi apapun, itu harus ada langkah-langkah pastinya terlebih dahulu. Nah, itulah orang introvert, salah satu kelebihannya ya. Kemudian orang introvert juga lebih peka perasaannya atau intuisinya jauh lebih peka daripada orang-orang yang ekstrovert. Artinya apa? Seorang yang introvert, karena dia pendiam ya, mungkin karena dia itu suka diam, intuisinya atau perasaannya itu bisa menangkap ya sinyal-sinyal informasi yang ada di semesta ini, begitu. Artinya dia bisa menangkap sebuah peluang atau menangkap sebuah sinyal-sinyal informasi apapun yang dia kehendaki, seperti itu. Dan hal ini tidak didapatkan oleh seorang yang ekstrovert ya, meskipun sama-sama punya kelebihan ya, tetapi berbeda. Nah, saya menyampaikan ini tujuannya apa sih? Yakni bagi orang-orang yang introvert, jangan berkecil hati, jangan menganggap introvert itu sebuah kekurangan ya, itu salah. Yang benar adalah introvert memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang yang ekstrovert, seperti itu. Nah, salah satu kelebihannya apa? Yang tadi saya sebutkan, orang introvert itu teliti, orang introvert itu prosedural ya, harus ada prosedur yang harus dijalani dalam misinya apapun itu. Kemudian seorang introvert itu pemikir yang mendalam ya, biasanya seseorang yang filosofis, yang suka berfilsafat, itu rata-rata orang introvert, seperti itu. Kemudian
orang introvert itu juga lebih banyak menyibukkan diri di rumah untuk melakukan hal-hal yang penting bagi dirinya, begitu. Meskipun dia kalau sama orang lain itu kurang nyaman, ya, kurang suka bergaul. Kenapa? Karena sebagai seorang introvert itu lebih suka memilih sedikit teman tapi bermutu, begitu. Ya, sedikit teman tapi bermutu. Tidak perlu banyak teman yang hanya bicara ke sana kemari tanpa ada manfaat atau tujuan yang jelas. Ya, seseorang yang introvert lebih cenderung menutup diri atau bahkan nggak mau keluar rumah, hanya menyibukkan diri di depan laptop seperti itu. Nah, hal ini berbeda dengan orang-orang yang ekstrovert. Kecenderungannya lebih suka keluar rumah, lebih banyak bergaul, banyak teman, memang seperti itu. Tetapi apakah ya ada salah satu kesalahpahaman lagi bahwasanya orang introvert itu tidak mudah bergaul? Apakah benar seperti itu? Memang iya, tetapi itu hanyalah anggapan. Sebenarnya dia bukannya sulit bergaul, susah bergaul, tidak, tetapi lebih suka memilih teman yang benar-benar nyaman bagi dirinya atau yang cocok bagi dirinya, begitu. Bukannya pilih-pilih teman, tidak seperti itu, tetapi memang memilih teman yang cocok dengan keadaan dirinya itu, ya. Meskipun dia itu memiliki banyak teman, tetapi kadang-kadang cocok dengan si A, cocok dengan si B, cocok dengan si C, hanya beberapa orang saja. Teman-teman yang lainnya ya biasa, begitu. Nah, hal ini berbeda dengan orang-orang yang ekstrovert. Mereka memiliki banyak teman, tetapi teman yang betul-betul dekat kurang begitu ada. Beda dengan orang introvert, memiliki orang yang dekat itu ada, meskipun cuma satu ataukah dua, pasti memiliki teman dekat yang cocok dengan dirinya. Dan ketika si introvert ini menemukan teman yang cocok, dia juga banyak ngomong. Nah, ini juga yang menjadi kesalahpahaman orang, bahwa orang introvert itu lebih suka diam. Kata siapa? Orang introvert kalau sudah menemukan teman yang cocok, yang sesuai dengan dirinya, dia juga banyak ngomong, begitu. Tidak hanya orang introvert, cuma bedanya orang introvert ini kalau banyak ngomong hanya ke satu atau dua orang saja yang cocok dengan dirinya. Sedangkan kalau orang ekstrovert itu lebih banyak ngomong kepada banyak orang, begitu. Bahkan orang yang baru dikenal pun sering diajak ngobrol, ya, ke sana kemari seperti itu. Kalau orang introvert itu kurang disukai, ya. Kenapa? Karena kurang nyaman dengan orang. Ibaratnya seorang yang introvert itu seperti senjata sniper, ya, senjata laras panjang yang ditembakkan dari jarak jauh itu hanya membidik satu target saja. Sedangkan orang ekstrovert itu bagaikan senjata shotgun, ya, membidik jarak dekat dengan target yang lebih dari satu, bahkan bisa sampai 3, 4, 5, tapi jaraknya dekat. Nah, hal ini perbedaannya yang paling mendasar, ya. Orang introvert itu lebih suka fokus dari jarak jauh dalam satu waktu, tetapi tepat sasaran. Sedangkan orang ekstrovert itu fokusnya jarak pendek dengan banyak hal, ya, bisa 2-3 seperti itu. Nah, oleh karena itulah kenapa orang introvert itu jauh lebih pendiam, sedangkan orang ekstrovert itu identik dengan banyak berbicara. Ya karena itu tadi, arah fokusnya berbeda, cara dia berfokusnya itu berbeda. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah orang yang introvert itu susah untuk sukses? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Orang introvert ataupun orang ekstrovert sama-sama bisa berhasil atau sukses dalam hidupnya. Dan juga sebaliknya, introvert ataupun ekstrovert juga bisa gagal dalam hidupnya. Hal ini tergantung dengan bagaimana dia berusaha, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berkeyakinan untuk mencapai sebuah tujuan, termasuk juga pola pikirnya. Itu sangat mempengaruhi. Bahkan tidak jarang di luar sana kita temui orang-orang introvert yang sukses luar biasa di bidang finansial seperti itu. Nah, termasuk saya pribadi ini orangnya introvert. Kenapa? Karena saya tidak suka jalan keluar rumah, ya. Saya lebih suka menghabiskan waktu di depan laptop seperti itu, atau paling enggak di depan HP, ya. Kalaupun kerja pagi pergi mengajar, siang hari jam 1 pulang, sudah di rumah. Saya nggak mau kemana-mana, saya males. Kenapa? Karena saya lebih suka menghabiskan waktu di rumah, ya, lebih-lebih di depan laptop seperti itu. Kenapa? Karena itu kesukaan saya. Mungkin beda dengan teman-teman yang ekstrovert, begitu pulang dari pekerjaan dia keluar rumah lagi, mencari banyak teman, bergaul ke sana kemari.
Tapi bukan berarti orang introvert nggak punya teman. Punya teman tapi lebih sedikit dan lebih berkualitas. Dan orang introvert juga sering ngomong, tapi yang diomongkan itu hal-hal yang penting-penting saja. Kecuali kalau memang ketemu dengan teman yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan dirinya, maka dia juga banyak ngomong. Gitu. Terus juga ada kesalahpahaman lagi ya. Apakah seorang yang introvert itu lebih cenderung minder, pesimis? Itu tidak. Salah ya. Yang benar adalah minder pesimis nggak ada hubungannya dengan introvert. Tetapi minder pesimis itu hubungannya dengan hambatan mental. Seorang yang ekstrovert juga ada yang minder, yang pesimis juga ada. Kata siapa cuma orang yang introvert? Tidak. Tetapi orang ekstrovert itu juga ada yang minder, yang pesimis, yang nggak pede itu ada. Ya. Termasuk yang grogian itu juga ada orang ekstrovert, tidak hanya introvert. Jadi masalah mental ini itu dialami oleh siapa saja, orang introvert ataupun ekstrovert seperti itu. Nah, hal ini cara mengatasinya itu dengan terapi ya, atau dengan pembenahan mentalnya supaya menjadi orang yang lebih percaya diri, begitu. Oke, jadi itu saja sementara yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.